Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunika Rahmawati dengan NPM 2014151034. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal tentang pengukuran debit suspensi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu debit suspensi. Debit suspensi adalah jumlah seluruh muatan yang tersuspensi melalui suatu penampang sungai tertentu dinyatakan dalam satuan berat per satuan waktu. Dan muatan suspensi merupakan hasil kejadian erosi, baik erosi permukaan maupun erosi tebing sungai. Baik, selanjutnya jurnal yang akan saya presentasikan berjudul Pemantauan Aliran Sedimen Melayang Sub-Subdas di Citarum Hulu dalam kaitannya dengan umur operasional Waduk Saguling. Jurnal tersebut ditulis oleh Edi Triharyanto. Adapun daftar isinya sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Daerah aliran sungai atau Das Citarum merupakan das yang mempunyai lahan kritis nomor 3 di Pulau Jawa, yaitu setelah Das Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Das Barantas di Jawa Timur. Salah satu indikator kerusakan Das Citarum Hulu yang terdiri atas beberapa subdas utama adalah sedimen tersuspensi yang terangkut dan akan mengendap ke dalam reservoir. Kemudian, perubahan bentuk penutupan lahan menjadi bentuk penutupan lahan yang tidak atau kurang berfungsi dalam perlindungan terhadap erosi akan mempengaruhi besarnya sedimen suspensi terakut, disebabkan oleh air larian yang juga cenderung meningkat. Adapun tujuan dari penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui perbandingan pola hubungan debit suspensi di Waduk Saguling, di Citarum, Stasiun Nanjung, dan beberapa stasiun di anak sungai. Yang kedua, mengetahui pola angkutan sedimen ke arah Waduk Saguling. Dan yang ketiga, memprediksi umur operasional Waduk Saguling. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Lokasi penelitiannya di Das Citarum Hulu yang meliputi 7 stasiun pengukuran TMA, debit dan kandungan suspensi. Alat yang digunakan ada current meter tipe AOTT, Integrated Suspended Load, sampler tipe HDH 48, alat ukur TMA manual, timbangan analitik, serta kertas filter. Dalam pengumpulan datanya, yang pertama, pengukuran langsung atau pengumpulan data primer, yaitu dengan menggunakan pendekatan pengukuran hidrologi, yaitu pengukuran tinggi muka air sungai, pengukuran debit sungai, dan kandungan suspensi. Yang selanjutnya, pengumpulan data sekunder berupa hasil penelitian pengukuran terdahulu sebagai pembanding. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan yang pertama, sedimen suspensi Citarum di Nanjung. Yang kedua, sedimen suspensi anak-anak sungai Citarum bagian hulu. Yang ketiga, sedimen di Waduk Saguling. Dan yang keempat, umur operasional. Baik, dapat kita lihat hasilnya seperti pada tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan luas perubahan penggunaan lahan di Das Citarum Hulu dari tahun 1983 sampai tahun 2002. Yang selanjutnya ada hasil dari persamaan garis hubungan antara debit dengan kandungan suspensi sungai-sungai di Das Citarum Hulu. Hasil penelitiannya yaitu pada tahun 1983. Yang tabel ketiga yaitu besarnya sedimen yang terjadi di Waduk Saguling. Adapun pembahasan yang pertama yaitu sedimen suspensi Citarum di Nanjung.
Di daerah penelitian Sungai Citarum dari Nanjung ke arah hulu kurang lebih 25 km ke arah timur atau daerah Sapan. Gradien sungainya sangat landai. Oleh karena itu, sedimen yang terangkut dari hasil erosi di daerah hulu pada saat debit besar atau musim penghujan terendapkan di sepanjang sungai. Yang selanjutnya yaitu sedimen suspensi anak-anak Sungai Citarum bagian hulu. Berdasarkan grafik perbandingan dari persamaan hubungan antara debit dan suspensi, dapat dikemukakan bahwa harga N yang merupakan koefisien arah dari garis hubungan tersebut pada tahun 2005 pada umumnya tidak menunjukkan adanya peningkatan, yang berarti tidak menunjukkan bahwa angkutan sedimen ke arah Waduk Saguling dari tahun 1982 sampai 2005 semakin membesar. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu sedimentasi di Waduk Saguling. Data sedimentasi didapatkan berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh PT PLN Skor Saguling sejak 1987. Dengan mengukur topografi dasar waduk atau penampang melintang di beberapa segmen waduk Saguling dengan cara sounding atau pengukuran kedalaman. Volume sedimen dengan perhitungan perbedaan kedalaman setiap tahun dan interpolasi horizontal berdasarkan segmen-segmen yang diukur. Total sedimen yang masuk dalam waduk Saguling menghadap ke seluruh dasar waduk dengan pola sebagian masuk ke dalam area yang termasuk dalam dead stroke, storage, dan sebagian masuk ke dalam area live storage. Baik, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yang pertama, berdasarkan perbandingan pola hubungan debit dan suspensi di stasiun utama yaitu Inlet Waduk Saguling di Citarum, Stasiun Nanjung, dan beberapa stasiun di anak sungai antara tahun 1982 dan hasil analisis data primer tahun 2005, secara umum tidak terlihat adanya perubahan yang berarti ke arah yang jelek dalam kaitannya dengan umur operasional Waduk Saguling. Yang kedua, pola angkutan sedimen ke arah Waduk Saguling berdasarkan hasil analisis hubungan antara debit dan suspensi lebih didominasi oleh hasil erosi atau garusan tebing sungai. Yang ketiga, umur operasional Waduk Saguling berdasarkan kecenderungan sedimentasi yang telah terjadi di dalam waduk sampai dengan tahun 2003, maka sisa umur masih sesuai dengan umur rencana. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.